Pernahkah kamu berpikir, apa yang membuat sekelompok orang di masa lalu begitu istimewa, sampai nama mereka diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran? Mereka adalah Az-Sabiqnal Awal, para pionir Islam yang pertama kali beriman. Kisah mereka bukan sekadar cerita sejarah, tapi lautan hikmah yang bisa kita selami untuk kehidupan kita sekarang. Mari kita gali bersama pelajaran-pelajaran berharga dari para pahlawan iman ini. Pelajaran pertama dan yang paling mendasar adalah bersegera dalam kebaikan. Bayangkan, ketika seruan kebenaran datang dari Nabi Muhammad, mereka tidak bilang, "Nanti dulu deh," atau "Aku pikir-pikir dulu." Khadijah, Abu Bakar, Ali, mereka semua langsung menyambutnya. Padahal risikonya luar biasa besar. Dimusuhi keluarga, kehilangan harta, bahkan nyawa. Ini mengajarkan kita, kalau sudah yakin sesuatu itu benar dan baik, jangan ditunda. Entah itu mau mulai salat lebih rajin, mau sedekah, atau mau belajar hal baru yang bermanfaat. Lakukan sekarang, karena kesempatan baik belum tentu datang dua kali. Selanjutnya, keimanan mereka teruji di saat yang paling sulit. Mereka memeluk Islam bukan saat Islam sudah jaya dan punya banyak pengikut. Justru sebaliknya, saat umat Islam masih segelintir, dianggap aneh, dan terus-menerus mendapat tekanan. Disinilah kualitas iman sejati terlihat. Bukan saat semua keadaan nyaman dan mendukung, tapi justru saat kita diuji, saat kita merasa sendirian, saat rasanya berat untuk tetap di jalan yang benar. Keimanan Ases, Nal Awal, adalah bukti bahwa iman yang kokoh itu, seperti akar pohon yang kuat, mampu menahan badai sehebat apapun. Pelajaran ketiga adalah keberanian mempertahankan kebenaran. Kita semua tahu kisah heroik Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa dengan kejam di bawah terik matahari, ditindih batu besar. Tapi dari mulutnya yang keluar hanya satu kata, Ahad. Ahad. Satu. Ia menegaskan keesaan Allah, meski nyawa di ujung tanduk. Abu Bakar As-Siddiq juga bukan hanya beriman diam-diam. Beliau berani mendakwahkan Islam secara terang-terangan di tengah kaum Quraisy yang memusuhi Nabi ini. Bukan tentang keberanian fisik semata, tapi keberanian moral. Keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, tentu dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Di zaman sekarang, mungkin kita tidak menghadapi siksaan fisik, tapi kita menghadapi tekanan sosial untuk ikat-ikatan tren yang tidak baik. Keberanian seperti Bilal dan Abu Bakar inilah yang kita butuhkan untuk tetap teguh. Lalu ada pengorbanan. Cinta itu butuh bukti, dan bukti cinta para sahabat kepada Allah dan Rasulnya adalah pengorbanan total. Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bangsawan yang kaya raya, mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah. Beliau juga memberikan dukungan emosional yang tak ternilai bagi Nabi. Sahabat-sahabat lain rela meninggalkan kenyamanan hidup, status sosial, dan keamanan mereka. Ini tamparan keras bagi kita. Seringkali kita merasa sudah cukup beriman hanya dengan ucapan, tapi enggan berkorban sedikit pun. Entah itu mengorbankan waktu tidur untuk salat tahajud, mengorbankan sedikit uang jajan untuk sedekah, atau mengorbankan tenaga untuk membantu orang lain. Pengorbanan adalah bumbu penyedap iman. Tanpanya, iman akan terasa hambar. Pelajaran kelima yang sangat indah adalah ketulusan tanpa mencari pujian. Apakah Khadijah berkorban supaya disebut dermawan? Apakah Bilal menahan siksa agar jadi pahlawan? Tentu tidak. Mereka melakukan semuanya murni karena iman di dalam dada, semata-mata mengharap ridha Allah. Mereka tidak butuh pengakuan manusia, tidak haus akan pujian atau viral di media sosial. Ini adalah level keikhlasan tertinggi. Pelajaran bagi kita. Saat melakukan kebaikan, coba tanyakan pada diri sendiri. Untuk siapa aku melakukan ini? Apakah untuk dilihat orang? Atau benar-benar untuk Allah? Berusahalah agar tangan kanan memberi, tangan kiri bahkan tidak tahu. Itulah esensi ikhlas. Kemudian, kisah mereka menunjukkan bahwa setiap orang bisa mulia di sisi Allah. Lihatlah komposisi Ases, Nal Awal, ada Khadijah, seorang wanita bangsawan dan pengusaha sukses. Ada Abu Bakar, seorang pedagang terpandang. Ada Ali bin Abi Thalib, seorang anak kecil. Ada Zaid bin Haritsah, seorang mantan budak. Ada Bilal bin Rabah,
seorang budak berkulit hitam. Latar belakang mereka sangat beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang merdeka, ada yang pernah menjadi budak, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak. Ini pesan yang sangat kuat dari Allah. Kemuliaan di sisi Nia tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau garis keturunan. Kemuliaan hanya diukur dari satu hal, iman dan takwa. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, kamu punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di hadapan Allah. Pentingnya lingkungan yang baik juga menjadi pelajaran krusial. Banyak sahabat mulia seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah masuk Islam karena ajakan sahabat mereka. Abu Bakar, ini menunjukkan betapa besar pengaruh seorang teman. Teman yang baik akan menarikmu ke surga, sementara teman yang buruk bisa menyeretmu ke jurang. Abu Bakar adalah prototipe sahabat sejati yang tidak hanya saleh untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin sahabat-sahabat Nia merasakan manisnya iman. Maka, pilihlah teman-temanmu dengan bijak. Carilah circle pertemanan yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jadilah seperti Abu Bakar bagi teman-temanmu. Pelajaran ke-8 adalah kesetiaan dan kepercayaan total kepada Rasulullah. Para sahabat awal ini, terutama Abu Bakar yang digelari As-Siddiq, tidak pernah meragukan sedikit pun apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang terdengar mustahil bagi akal manusia saat itu, Abu Bakar langsung membenarkannya. Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Begitulah level kepercayaan mereka. Bagi kita, ini berarti meneladani Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara makan, cara tidur, cara berinteraksi dengan orang lain, hingga cara kita beribadah. Kepercayaan kepada Nabi dibuktikan dengan kesetiaan mengikuti ajarannya. Terakhir, dan ini adalah penghiburan terbesar bagi kita semua, balasan Allah itu pasti. Ases. B. Nal awal. N. Mengalami penderitaan yang luar biasa di dunia. Mereka dicaci, diintimidasi, disiksa, diboikot, dan diusir dari kampung halaman. Tapi lihatlah apa yang Allah janjikan untuk mereka dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Dia. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah jaminan. Setiap tetes keringat, setiap rasa sakit, setiap kesabaran dalam menghadapi ujian di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Semuanya dicatat dan akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih indah. Jadi, ketika kamu merasa lelah berbuat baik, ketika kamu merasa berat untuk istiqomah, ingatlah janji Allah ini. Kesabaranmu tidak akan pernah sia-sia. Kisah Ases. B. Nal awal. N. Bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan cermin. Cermin untuk melihat seberapa jauh kita sudah berusaha meneladani semangat mereka. Semangat untuk bersegera dalam kebaikan. Kokoh saat diuji, berani karena benar, ikhlas dalam berkorban, dan setia pada ajaran Rasul-Nya. Semoga kita semua bisa mengambil setitik cahaya dari kemuliaan mereka untuk menerangi jalan hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah para pahlawan iman ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.